Nah, beberapa pekan hari ini kita melihat banyak di media-media sosial tentang adanya peremajaan atau pengembangan kawasan Loyang Mendali dan Loyang Ujung Karang. Nah, ini merupakan salah satu situs cagar budaya yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo, dan ini merupakan asal mula peradaban suku Gayo. Nah, di sini ada sedikit miskomunikasi yang terjadi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan beberapa dari ahli di bidang arkeologi terkait mengenai peremajaan kawasan situs cagar budaya yang ada di Loyang Mendali dan Loyang Ujung Karang. Menindaklanjuti daripada hal itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Bapak Bupati Aceh Tengah telah memfasilitasi untuk pertemuan tentang pembahasan ke depan proses peremajaan Loyang Mendali dan Loyang Ujung Karang harus sesuai dengan kaidah-kaidah tentang arkeologi sehingga tidak merusak atau merubah bentuk dari cagar budaya tersebut. Yang harus diketahui, Balai Arkeologi itu tidak ngurusin soal situs. Dalam arti bahwa pengembangannya tidak di Balai Arkeologi, penelitiannya ya prinsipnya. Nah, kalau umpamanya ini dimanfaatkan dalam konteks yang lain, ekonomi umpamanya, itu kan bagus itu. Hanya perlu koordinasi itu yang paling penting. Kan di BPCB punya kewenangannya. Kita kalau di dalam penelitian, selesai penelitian sudah selesai dia. Ini kan hanya kepedulian saya saja secara pribadi. Itu bagus, ide tentang pengembangan ini bagus kan. Di mana-mana pun itu sudah baik. Hanya kan perlu koordinasi. Ya. Itu. Jadi tidak bisa kita menangani objek cagar budaya, apalagi sudah ditetapkan ini. Ya. Semua pihak yang ada saling tidak paham dan tahu dengan visinya masing-masing. Karena kita lihat dari sisi pelestariannya, kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh punya konsen terhadap cagar-cagar budaya yang sudah menjadi peringkat nasional. Menjadi permasalahan di dalam kegiatan ini harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Pertama, kalau kita membangun sebuah bangunan biasa sih nggak ada masalah, tapi karena ini punya nilai penting terhadap sejarah budaya masyarakat, jadi kita harus membuat sebuah tahapan-tahapannya. Yang pertama tahapan itu adalah studi kelayakan, kemudian studi teknis, dibarengi dengan zonasi yang ada, karena zonasi ini akan memberikan sebuah ruang atau gerak untuk pengembangan cagar budaya ke depan. Karena harapan kita bersama, yang namanya cagar budaya itu bukan untuk kepentingan disabilitas, maksudnya kepentingan khusus. Ada kepentingan masyarakat di sana untuk kepentingan sosial atau mungkin kepentingan kesejahteraan. Jadi harapan kita bersama, ini harus kita lakukan sebuah metode di dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 supaya semuanya terakomodir dan kemudian secara legalitas formalnya tidak ada masalah. Ini kondisi yang ada harus ada. Ini wewenang kabupaten kota, ini provinsi, dan ini masyarakat. Karena masyarakatlah yang punya segala-galanya terhadap cagar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah bertemu yang tadinya di media sosial seolah-olah berseberangan. Sekarang sudah clear di lapangan. Memang kita juga mengakui dalam penataan ini tentu ada bersinggungan dengan aspek arkeologi dan sejarahnya. Tetapi setelah berkunjung ke sini, mana yang dianggap bersinggungan, maka juga kita sudah menghentikan biar masyarakat jelas bahwa apa yang dianjurkan oleh yang berkompeten tentang arkeologi dan sejarahnya itu sudah kita berhentikan. Tetapi sebagian besar yang memang sudah layak untuk dilanjutkan, akan dinas pendidikan akan melanjutkannya. Demikian. Jadi yang selama ini intinya adalah miskomunikasi. Karena yang menyampaikan foto dengan yang kerja di sini
tentu mungkin ada perbedaan. Disitulah perbedaan yang mendasar kemarin, seolah-olah Dinas Pendidikan sudah menghancurkan semua. Iya. Ternyata begitu kita lihat ada memang bersinggungan, tapi sejauh itu bersinggungan pun kalau ada kan penelitian lebih lanjut, maka itu tidak ada persoalan untuk dibongkar. Sama halnya dengan aspal yang ada sekarang. Iya. Bila ada di aspal ini dinyatakan bagian daripada situs ini untuk dibongkar, ya kita bongkar. Maka tidak ada persoalan untuk akan datang. Dan yang lebih penting, Dinas Pendidikan tidak hanya aspek arkeologi dan sejarahnya yang dia kembangkan, tapi aspek pariwisata. Dengan aspek pariwisata mungkin akan tumbuh ekonomi masyarakat di sini, sehingga yang menjaga ini pun betul-betul bisa kita berikan semacam ujrah atau upah, sehingga memang ini terjaga, terawat, dan memang bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Nanti insya Allah begitu selesai, nanti di sini ada semacam informasi sekilas sehingga orang paham Sejarah, Pak, ya? sejarahnya. Nanti kita buatlah rumah-rumahnya di sini tanpa menutupi keindahan daripada gua ini. Demikian dari Dinas Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.